SDN Negeri 3 Kota Besi Hilir merupakan sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Tentu 2 tahun terakhir bukan hal yang mudah bagi saya dan guru-guru di sekolah untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Program sekolah penggerak itu pada prinsipnya tidak hanya menggerakkan apa yang ada dalam lingkup sekolah saja. Di tahun kedua, pengimbasan merupakan salah satu dari program sekolah penggerak. Saya Eka Purdiawati, Kepala SDN Negeri 3 Kota Besi Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas belajar antar sekolah. SDN 3 Kota Besi Hilir melaksanakan pengimbasan ke sekolah sekitar yang terbentuk dalam kombel antar sekolah yang terdiri dari 5 sekolah imbas, yaitu SDN 1 Kota Besi Hilir, SDN 2 Kota Besi Hilir, SDN 3 Kota Besi Hulu, SDN 4 Kota Besi Hulu, dan SDN 2 Simpur. Dasar pelaksanaan pengimbasan ini adalah: pertama, sekolah imbas masih belum memahami dan menerapkan kurikulum merdeka. Kedua, masih banyaknya guru yang belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. 3. Implementasi kurikulum merdeka tersebut masih asing di sekolah imbas, terutama di salah satu sekolah imbas yang berada di daerah khusus atau terpencil. Yang keempat, mengubah pola pikir guru dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru, serta pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru. Tentu banyak sekali halangan dan rintangan saat melaksanakan pengimbasan. Karena dari 5 sekolah imbas, ada 1 sekolah yang memang masuk ke dalam daerah khusus, di mana akses untuk menuju ke sana harus melalui 2 jalur darat dan 2 jalur air. Selain infrastruktur, jaringan telekomunikasi sinyal juga menjadi kendala. Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka masih belum terpenuhi di sebagian sekolah imbas. Sebagian besar kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka juga masih rendah. Sebelum melaksanakan pengimbasan, saya menyusun program kegiatan pengimbasan berdasarkan materi yang telah disusun oleh Kemendikbud, yaitu tentang IKM, PBD, digitalisasi sekolah, dan praktek baik. Dalam penyusunan ini, saya melibatkan stakeholder, yaitu pengawas sekolah, komite pembelajaran, juga termasuk kepala sekolah imbas. Dari pelaksanaan pengimbasan, praktek baik diperoleh hasil diantaranya 5 kepala sekolah imbas sudah mampu melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, sekolah imbas juga sudah mampu menyusun kurikulum berdasarkan karakteristik sekolah serta kebutuhan peserta didik. Dalam menyusun modul ajar serta penilaian, sebagian besar guru sekolah imbas sudah mampu menyusunnya, tetapi ada juga beberapa guru yang belum mampu. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi tentang modul ajar serta kurangnya motivasi untuk belajar karena faktor usia. 3 dari 5 sekolah imbas sudah mampu menyusun perencanaan berbasis data. Hal ini bisa terlihat saat penyusunan ARKAS, yaitu berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan. Dalam komunitas belajar antar sekolah, guru-guru juga menyusun soal bervariatif berbasis litnom dalam pelaksanaan penilaian sumatif awal. Sebagian guru sekolah imbas sudah mampu menyusun soal bervariatif, tetapi ada beberapa guru yang belum mampu. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan dalam membuat soal bervariasi karena sudah terbiasa membuat soal-soal pilihan ganda. Dampak setelah melaksanakan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka: yang pertama, sekolah imbas mampu menyusun kurikulum berdasarkan karakteristik sekolah. Kedua, guru bisa menyusun modul ajar berdiferensiasi. Ini berdampak untuk siswa di mana pembelajaran lebih menyenangkan dan berpusat pada siswa. Sedangkan untuk masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan
sekolah, salah satunya dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan dampak yang diperoleh PSP sebagai pelaksana pengimbasan diantaranya sekolah menjadi barometer PSP di kecamatan. Kedua, kepala sekolah dan guru sering diminta menjadi narasumber di sekolah lintas kecamatan baik melalui luring ataupun daring. Dan guru-guru lebih termotivasi dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Harapan saya setelah melaksanakan pengimbasan IKM ini, Sekolah Imbas mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolah serta kebutuhan peserta didik, dan juga meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.